50% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Premier semua, perkenalkan nama saya Dr. Aryo Perbowo Putra, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya sedang bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Hari ini kita akan membahas isolasi mandiri di rumah yang kecil. Apakah bisa? Isolasi mandiri itu adalah upaya memisahkan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 kepada orang lain. Syarat isolasi mandiri itu ada 3 ya. Yang pertama adalah pasiennya itu tidak bergejala ataupun asimptomatik. Yang kedua bergejala ringan. Yang ketiga tempat atau lingkungan rumah atau tempat isolasinya itu ventilasinya bagus. Jadi kalau sudah memenuhi 3 kriteria itu bisa melakukan isolasi mandiri. Ya, yang pertama untuk kamar tidur. Idealnya sebetulnya kamar tidur itu digunakan oleh orang yang terkonfirmasi COVID-19 adalah terpisah dari anggota yang lain. Tapi bila terpaksa menggunakan satu kamar tidur, yang perlu diperhatikan adalah tidur itu di kasur yang berbeda ya, antara orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit harus berjarak minimal 1 meter. Kemudian yang kedua, bila ada jendela, lebih bagus jendelanya itu dibuka supaya sirkulasi udaranya lebih baik di dalam kamar. Yang ketiga, bila menggunakan kipas angin, arahkan kipas anginnya itu dari dalam ke luar dari jendela atau pintu misalnya. Nah, untuk kamar mandi, idealnya kamar mandi juga sama ya. Jadi yang digunakan oleh pasien yang terkonfirmasi COVID-19 itu harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Nah, bila terpaksa harus menggunakan satu kamar mandi juga, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, usahakan ada ventilasi yang baik ya di dalam kamar mandi. Misalnya jendela atau pintu itu selalu dibuka kalau sedang tidak digunakan. Yang kedua, memberi jeda waktu penggunaan antara si pasien dengan anggota keluarga yang lain. Sekitar 30-60 menit dulu baru bisa dipakai oleh anggota keluarga yang sehat. Yang ketiga, bersihkan rutin kamar mandi dengan air dan juga sabun ataupun dengan desinfektan, terutama permukaan-permukaan yang dipegang secara bersamaan. Misalnya gagang pintu, kemudian saklar lampu, ya, kemudian keran dan juga flush toilet. Untuk merawat pasien COVID-19 yang mungkin bergejala berat ya, sehingga harus dirawat oleh orang lain, perhatikan tanda vitalnya. Tanda vital itu adalah oksigen ya, biasanya dengan pulse oximetry kita bisa melihat kadar oksigennya berapa, kemudian nadinya berapa. Diperiksakan juga temperatur atau suhu dengan termometer, kemudian diberikan juga makanan yang bergizi dan juga obat-obatan kepada pasien. Pastikan obat-obatannya tetap diminum sesuai dengan jadwal. Batasi 1 orang anggota saja yang berinteraksi dengan si pasien. Pilih aja orang yang kondisinya paling sehat, kemudian yang sudah divaksin. Kemudian orang tersebut selalu harus mencuci tangan ya setiap menyentuh pasien ataupun menyentuh lingkungan dari si pasien. Kemudian orang tersebut juga harus menggunakan masker medis ya, dan juga pasiennya menggunakan masker medis. Jadi transmisinya bisa diputus. Kemudian selalu menerapkan etika batuk ya, baik bagi si yang merawat maupun si pasiennya. Nah, orang yang sama ini juga harus mengurusi sampah medis ya dari si pasien, misalnya membuang sampah maskernya, kemudian mencuci baju atau spray dari si pasien, mencuci alat makannya, itu diusahakan tetap 1 orang itu aja. Dan yang terakhir, orang yang merawat si pasien ini tentu harus patuh protokol kesehatan dan juga harus menjaga kesehatannya dengan minum vitamin dan imun booster yang lain.
kriteria isolasi mandiri itu hanya pada 2 derajat penyakit ya. Yang pertama adalah tanpa gejala, dan yang kedua adalah derajat ringan. Untuk derajat sedang sampai dengan kritis harus di rumah sakit sebetulnya. Nah, untuk tanpa gejala itu dilakukan isolasi mandiri 10 hari ya semenjak diambil swabnya yang terkonfirmasi positif. Nah, untuk yang gejala ringan itu dilakukan minimal 10 hari ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Kalau memang gejala ringannya ternyata berkelanjutan lebih dari 10 hari, berarti 10 hari mundur dia sampai selesai gejala, kemudian ditambahkan lagi 3 hari bebas gejala, baru selesai isolasi mandiri. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat.